Guys, hey, father, Yes. please forgive my sin Sin are clear. because I make a deal with the demon, so I become rich. Done. Now, done. Dimaafkan guys. Gak berdosa lagi. Thank you, sis. Thank you. Shalom, ketemu lagi guys dengan saya Apologet Kristen Evangelis Regan. Saya berharap diberkati melimpah-limpah, para pengikut Kristus serta hamba-hamba Tuhan diberkati dengan hikmat, akal budi, penjagaan sempurna dari sorga, berkat komplit dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan damai sejahtera. Tujuan konten kali ini adalah menanggapi konten pendek ataupun video dari seorang TikToker terkenal atau YouTuber terkenal, yaitu bernama Indra Kents ataupun Indra Kesuma. Di isi videonya itu dia sedang bercakap-cakap dengan seorang bule ataupun dia di luar negeri, dan seorang bule tersebut dia mengatakan seperti sedang mengutip di dalam firman Tuhan, di dalam firman Kristen di Alkitab, tetapi dalam keadaan sedang bercanda, sedang mengejek, sedang mengolok-olok. Dan di caption di keterangan video tersebut mengatakan bahwa bule tersebut mirip Tuhan Yesus, mirip Yesus. Jadi benar-benar kesannya memang sangat-sangat mengejek. Saya melihat di situ, kalau kita analisa bahwa mengejek, mengolok-olok, kita bisa tarik, kita bisa lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa mengolok-olok dan mengejek bisa disimpulkan menjadi kata menghujat. Jika brother sedang atau tidak sadar menghujat firman Tuhan orang Kristen atau kitab orang Kristen, tanpa sadar YouTuber atau TikToker terkenal tersebut dia telah menghujat firman saya catat di sini Lukas 7 ayat 48, ketika seorang perempuan berdosa datang kepada Yesus dan Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Bahwa TikToker tersebut saya tidak tahu apa agamanya, Kristen atau apa, tetapi di gaya bahasanya, bercandanya, serta dia tertawa, dia kelihatannya sangat mengejek. Jadi saya akan bahas kali ini sesuai dengan kitab dan ajaran yang saya anut, yang ada tertulis di Alkitab. Saya akan melihat apakah dia menghujat atau bukan. Di firman yang ada di Alkitab, di iman Kristen, saya tulis di sini di Matius 12 ayat 31, Markus 3 ayat 29, Lukas 12 ayat 10 mengatakan, hujat kepada anak manusia diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Kalau kita tahu bersama bahwa jika kamu mengutip firman Tuhan dan mengejeknya dan mengolok-ngoloknya, kalau kita tarik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjurus kepada penghujatan, berarti kamu masuk di firman ini. Kamu tahu bahwa Roh Kudus dan firman adalah satu. Jadi saya memperingatkan dan memberi teguran kepada YouTuber ini supaya dia kalau dia menganggap dia salah, dia hapus kontennya itu, atau dia membuat permintaan maaf secara terbuka lewat media sosial, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah meremehkan, mengejek, menghujat iman Kristen. Kita tahu bersama, saya doakan kamu tidak akan kena apa-apa, karena kamu harus tahu banyak peristiwa dalam sejarah
orang yang merendahkan Tuhan, yang menghujat, mengejek Tuhan, mereka berakibatkan kecelakaan. Baik itu presiden, baik itu artis, baik manapun, mereka mengalami sesuatu yang buruk. Contohnya kapal Titanic yang sombong dan tidak memperdulikan Tuhan. Contohnya orang kecelakaan di Amerika Latin. Contohnya artis terkenal Marilyn Monroe. Contohnya banyak contoh artis-artis yang karena merendahkan Tuhan, dia berakibat fatal. Saya ajak, saya memperingatkan, saya tegur dengan tegur kasih, bro, kamu bertobat. Supaya kamu terhindar dari apa yang telah tertulis di firman Kristus. Kamu tahu bahwa kecelakaan, kematian, sakit penyakit tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bahkan kekayaan yang kamu miliki tidak bisa menghindari semuanya itu. Siapapun dia, bahkan orang yang jauh lebih kaya dengan kamu, tak bisa menghindar dari hal tersebut. Bahwa ketenaran, kekayaan akan berhenti sekejap jika kamu mengalami sakit penyakit yang tidak bisa membuat kamu berproduksi lagi, kecelakaan, kelumpuhan, serta lebih parah lagi, yaitu kematian. Jadi bro, jangan menghujat firman Tuhan orang Kristen. Kamu menghujat orang Kristen itu tidak masalah. Kamu menghina, kamu membuat sesuatu yang tidak baik, itu tidak masalah. Tetapi jangan kamu menghujat firman yang adalah satu dengan Roh Kudus. Oke guys, oke bro, saya akan doakan kamu. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang kami sembah, firman Tuhan, Roh Kudus, dalam nama Yesus, doakan TikToker ini di dalam nama Yesus, dia bertobat. Jika dia tidak bertobat, Tuhan, kami serahkan semua pada tangan penuh kasih. Dia bertobat di dalam nama Yesus. Dia bertobat, jauhkan dia dari segala kecelakaan, mara bahaya, serta sesuatu yang tidak baik di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke bro, itu hanya teguran, teguran dan memperingatkan kamu. Jika saya melakukan ini karena saya mengasihi engkau. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya semua hamba Tuhan dan para penginjil diberikan hikmat, kecerdikan untuk menginjil, supaya banyak orang bertobat dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya, amin.